taruhannya bener-bener nyawa ya. Nyawa istri saya iya, nyawa anak saya juga iya. Aduh, rumit, complicated dan apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa lama tidak update? Saya di Jepang kan ikut istri saya kuliah. Oh, cari tempat duduk dulu. Ini ada tempat duduk. Iya, biar enak. Itu ada ibu-ibu lari pagi. Iya. Jadi istri saya kuliah, hamil. Itu sudah lahir anak pertama ini dia. Lagi ngintip Ode. Ini kan sudah lahir tahun lalu. Kemudian gimana ceritanya hamil lagi. Jadi sebenarnya jatah maksimal kuliah istri saya itu 4 tahun, tapi kita push supaya bisa tamat 3,5 tahun karena kita ingin pulang ke Bali secepatnya, terus lahiran di Bali. Intinya dari perkuliahan kan sudah tidak ada masalah. Nah, perkiraan lahir kan anak saya kembar ini. Perkiraan lahir itu Desember. Nah, karena dulu ada sejarah prematur, kita mau mengantisipasi itu, ya udah kita pulang September aja supaya tidak terlalu mepet kan, nanti takutnya hamilnya terlalu besar. Bang, kenapa ngintip? Kita ke dokter, konsultasikan gimana ini perkiraan lahir Desember, apakah aman kalau pulang September karena pernah prematur kan. Sama dokternya bilang, waduh kayaknya September saya tidak bisa janji. Kalau yang benar-benar aman Agustus. Oke, Agustus. Kita ikuti saran dokter. Sebenarnya wisudanya itu 20 September, tapi kita mikir ya nggak apalah ikut wisuda, cuma seremoni saja kan. Yang penting sudah dapat ijazah lah istilahnya, sudah nggak masalah. Ya udah Agustus kita pesan tiket. Nah, sama dokter dibilang nanti sebelum pulang konsultasi dulu lagi sekali. Oke. Tanggal 22 Agustus kita datang lagi kan untuk cek terakhir kan. Ternyata itu kan ada namanya serviks kan. Jadi serviks itu jalan lahirnya bayi. Nah, serviksnya itu sudah memendek. Waktu itu 17 mm. Pokoknya intinya kalau serviks jalan lahir bayi ini kan dia ketekan sama bayi, terus jadinya semakin semakin misalnya kayak begini kan, ini terbuka. Jadi yang masih tertutup itu semakin memendek, itu yang dihitung. Nah, waktu itu 17 mm. Sama dokter dibilang, waduh ini nggak bisa ini terbang gitu, dia bilang kan. Resikonya besar sekali. Bahkan waktu itu disuruh langsung opname. Sama seperti ini Ode dulu. Ode, siapa itu? Nah, kasusnya Ode dulu juga gitu. Dilihat waktu itu serviksnya dicek itu 14 mm, langsung disuruh opname, dan itu opname 2 bulan. Bayangkan 2 bulan opname di Jepang. Nah, sekarang kasusnya begitu lagi. Waduh, kita kan mikir segala macam kan. Akhirnya kita argue lah, waduh nggak bisa, ini sudah pesan tiket segala macam mau pulang. Sama dokter bilang, wih jangan, ini resikonya besar. Terus kita bilang, ya nggak apa, kami yang menanggung resiko kan, kita sudah sok tahu karena takut rugi. Yang utama kita pikirin itu ya masalah uang, karena kan ini istri sudah tamat, beasiswa udah berhenti ya, terus di Jepang hidup pakai apa? Saya juga sudah berhenti kerja. Nah, itu masalahnya. Akhirnya kita pulang dari rumah sakit. Nah, kemudian pulang dari rumah sakit sudah agak tenang, cari second opinion dong. Nah, saya tanya, ada salah satu teman saya yang objin juga. Dia bilang, oh aman, nggak apa, karena serviks pendek, panjang serviks itu cuma salah satu indikator saja, pulang saja nggak apa gitu. Oke, tenang kan, wah tenang. Nah, agak sore kemudian muncul lagi kan, karena kami nanyanya ke banyak orang. Opini ketiga, tadi kan opini kedua itu second opinion. Nah, opini ketiga bahaya. Kemudian opini keempat bahaya lagi. Aduh, sampai akhirnya ada konsuler
saya lupa jabatannya apa. Pokoknya si dokter ini dia konsuler objin yang di Makassar itu, saya lupa namanya siapa. Itu ditanyakan oleh temennya istri. Nah, konsuler objin ini juga bilang, waduh itu resikonya besar sekali. Jadi resikonya itu dalam artian gini, kehamilan istri saya itu kan bayi kembar. Nah itu ada namanya, saya lupa istilah medisnya, pokoknya itu satu plasenta, dua kantung. Jadi ari-arinya dua, tapi plasentanya cuma satu. Dari segi medis ini kelahirannya itu tidak bisa normal, itu harus sesar. Itu satu kan kondisinya, jadi proses bersalinnya itu harus sesar. Nah kemudian itu kan serviks sudah sangat pendek. Seharusnya istri saya itu bed rest, dalam artian dia berbaring gimana berbaring begini, pokoknya berbaring lah. Tuh kalau berdiri atau duduk itu kan ada gravitasi itu, kan serviksnya itu semakin ketekan. Nah itu dibilang jangan duduk lebih dari 3 jam. Sedangkan penerbangan dari Kansai ke Bali itu 8 jam, 7-8 jam lah. Kita juga memesan kelas bisnis nggak bisa, karena itu kita pakai kelas ekonomi kan, sudah terlambat untuk ganti ke kelas bisnis. Kalau kelas bisnis kan bisa berbaring. Nah itu satu, belum lagi di pesawat kan itu ada turbulensi, nanti gruduk itu kan bergetar, itu bahaya. Waduh, resiko itu terjadi pecah ketuban di pesawat itu sangat besar. Nah itu pertama. Kembali lagi tadi, kalau pecah ketuban di pesawat itu kan susah sekali. Pertama kita kan nggak bisa mengharap bahwa kebetulan ada bidan atau ada objin yang ikut terbang bersama kita. Anggaplah, wah mujizat, ternyata ada objin yang kebetulan terbang. Itu baru ada objinnya, belum lagi kan peralatan tidak ada dan itu pesawat. Sedangkan kalau melahirkan di rumah sakit aja itu kan sudah sulit. Plus lagi ini karena kelahiran yang harusnya sesar, sekarang dilahirkan secara normal tanpa peralatan memadai, itu sudah bagaimana coba? Jikapun kemudian ternyata ada mukjizat, itu somehow bisa lahir dengan selamat, karena itu dalam keadaan begitu itu gawat darurat untuk ibu dan bayinya. Jadi anggaplah sekarang itu lahir dengan selamat keduanya. Usia kandungan istri saya itu kan baru waktu itu 25 minggu. Baru 25 minggu Pak, itu berat bayi itu baru 800 gram. Jadi kira-kira ukurannya seukuran kepalan tangan kayak gini. Jadi kalaupun itu selamat, bagaimana bayi bisa survive di dalam pesawat? Sedangkan kalau bayi prematur itu kan begitu lahir itu langsung masuk inkubator. Nah, sedangkan ini bukan lagi prematur tapi extremely super duper ultra prematur. Wait, what? 25 minggu Pak. Waduh, akhirnya kami mikir, kita telepon orang tua di rumah kan, telepon keluarga kita semacam apa ya, minta pendapat kayak gitu. Kalau saya sih dalam hati sudah mikir, waduh ini kayaknya udah nggak bisa. Karena terus terang masalahnya itu kan pelik sekali. Satu masalah biaya tentu kan, satu biaya hidup. Biaya hidup di Jepang dengan biaya hidup di Indonesia itu jauh sekali. Sedangkan saya sudah berhenti kerja. Itu satu, baru biaya hidup. Kemudian biaya opname. Opname itu seperti dulu ketika lahirnya si Aude ini, itu opname 2 bulan sebelum akhirnya dia lahir. 2 bulan, kalau di Indonesia opname 2 bulan itu bayar berapa? Sekarang ini di Jepang itu opname, biaya hidup. Kemudian biaya bersalin, biaya melahirkan. Aduh, saya udah begini. 1, 2, 3, kemudian biaya lagi. Nanti itu si anak kan kemungkinan besar akan masuk NICU, 4 biaya. Itu kemudian ada lagi status, karena istri saya itu kan statusnya dia pelajar, visanya visa pelajar. Nah sekarang dia sudah tamat, per 20 September itu dia sudah bukan pelajar lagi. Sedangkan kalau kita opname di sana, kita akan extend sampai paling tidak Desember dong. Statusnya sebagai apa? Ya bingung kan? Wah segala macam berkecamuk raut, wah mumet kepala ini, kalau bisa meledak dah. Akhirnya ada satu omongan atau perkataan bapak saya. Ya Allah. Sabar. Jadi bapak saya bilang intinya begini, sudah
yang penting nyawa selamat dulu. Uang seberapapun itu bisa dicari. Wih, saya mikir, bener juga ya. Ya seperti itu, yang penting nyawa dulu selamat. Nanti uang bagaimanapun caranya itu bisa dicari. Itu ada rumah bisa dijual, ada mobil bisa dijual, ada kebun kopi. Walaupun kebun kopi kan punya bapak saya, bukan punya saya. Kayak aku. Akhirnya kita putuskan stay di Jepang kan, sudah bulat lah. Jadi kan tiket harus dibatalkan. Hotel yang di Osaka juga harus dibatalkan. Ya tidak ada pilihan lain kan, rugi sudah itu tiket pesawat. Nah, kemudian tanggal 26 Agustus itu hari Senin, kami ke kampus bicara dengan senseinya si istri saya, profesornya, tentang membahas ini status pelajar ini. Nah, ini panjang juga, nanti akan saya buatkan video tersendiri tentang status di Jepang, solusinya bagaimana, permasalahannya bagaimana. Nah, kemudian habis meeting dengan profesornya atau senseinya si istri, kemudian langsung ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit ini ya rumah sakit punyanya universitas. Kita langsung ke rumah sakit, periksa, dan benar saja itu serviksnya tuh kalau dulunya 17 mm, sebelumnya kan tanggal 22 Agustus ketika diperiksa lagi tahu berapa itu? 6 mm. Itu 6 mm. Jadi 6 mm itu cuma ibarat kata itu bayi saya bersin aja udah brojol langsung itu. Akhirnya hari itu juga langsung masuk opname. Nah, jadi video ini adalah video prolog ya, karena saya akan bikin dalam bertahap. Karena sekarang ini kan masih ongoing keadaannya, jadi semacam kata pengantar, pembukaan apa sih yang terjadi sebenarnya. Satu yang saya ingin tekankan bahwa saya bikin video ini bukan karena saya mau bikin drama atau kayak mengemis biar dikasihani, enggak, bukan. Tidak ada maksud itu. Saya bikin video ini adalah saya ingin ada dokumentasi atas perjuangan kami about how we fight and how we survive. What doesn't kill you will make you stronger. Nah, jadi harapan saya sih setelah ini badai semua berlalu, kita akan jadi lebih kuat. And we will survive somehow. Ya, saya yakin kami pasti survive. Oke, jadi mohon dukungannya. Ini masalah benar-benar bertubi-tubi. Apalagi ya? Oh ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah bela-belain nonton, ngabisin kuota internet. Saya akan juga buat konten tentang bagaimana kami survive di Jepang tanpa beasiswa, tanpa pekerjaan. Tapi sekarang sudah dapat kerja. Waktu itu belum kan, sekarang sudah dapat kerjaan. Walaupun kerjaannya dikit sekali. Oke, see you guys. Salam super. Oh deh, salam dulu, bilang dulu salam. Oh deh. Bilang dulu salam. Oh deh. Nggak mau.